warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulid wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatidz, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, atau siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan kajian pada kesempatan ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rasa syukur kita menjadi salah satu jalan kita semua mendapatkan tambahan nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga Allah berikan kepada kita semua limpahan barokah, rahmat, dengan umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita semua limpahan rizki untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa terima kasih kita. Semoga dengan rahmat Allah kita semua selalu membasahi lisan kita dengan salawat dan salam kepada beliau. Dengan rahmat Allah kita bisa ittiba'us sunnah. Dengan rahmat Allah, dengan barokah syafaat baginda Rasulullah, semoga kita semua diberi kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan semoga dibarokahi Allah. Bagi yang baru mengikuti kajian, ya, jadi tiap Rabu ini kita ini ngaji Quran, bertadabbur dengan Quran, bertafakkur dengan Quran. Bagi yang ingin mengikuti dari awal, itu insya Allah sebagian, ya enggak dari awal juga, sebagian itu ada di channel YouTube saya. Ini bukan saya minta jenengan supaya like, subscribe, nah.
Saya tujuannya nyimpen saja, mungkin bermanfaat bagi yang ingin melihat pengajian yang dulu ada di situ. Cuma mulai surat Al-Baqarah ayat 142 sama 143 yang kemarin itu kehapus. Jadi nggak ada di mana, di channel saya itu. Jadi nggak berurutan. Ya. Baik, pada pertemuan terakhir kita sudah membahas bagaimana kedudukan Nabi Muhammad dan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang Pak gini Pak, kalau Rasulnya saja itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari para Nabi dan Rasul, maka umatnya juga pun menjadi khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Semoga kita semua tergolong dari umat Sayyidina Muhammad. Kita sudah mengkaji kemarin bagaimana Allah telah memilih umat Sayyidina Muhammad, ya, sebagai apa? Ummatan wasata, umat yang bukan hanya maknanya di tengah, moderat, bukan hanya adil, tetapi lebih dari itu kelak akan menjadi saksi. Masih ingat Pak ya, Bu? Jadi bagaimana kemudian saya ambil contoh kemarin kita kaji umat Nabi Nuh alaihissalam, ya. Ketika Nabi Nuh dipanggil oleh Allah, ditanya tentang tugasnya menyampaikan risalah. Wahai Nuh, apakah risalah dariku telah engkau sampaikan kepada umatmu? Nabi Nuh alaihissalam menjawab, sudah disampaikan ya Rabbi. Maka setelah itu giliran umatnya, wahai umat Nabi Nuh, apakah telah disampaikan kepadamu risalahku? Jawabannya, tidak ada seorang pun yang datang kepada kami untuk mengingatkan kami. Maka kemudian Nabi Nuh meminta saksi. Saksinya siapa? Saksinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah dikaji juga. Dari mana umat Sayyidina Muhammad ini mengetahui? Dari mana kita mengetahui bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah Allah, risalah tauhid kepada umatnya? Kita semua umat Muhammad mengetahuinya dari apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua dari umat Muhammad ini akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Bahkan kita sudah mengkaji kemarin bagaimana kelak umat Sayyidina Muhammad ini akan berada di tempat yang paling tinggi tempatnya, di bukit yang semua umat-umat manusia semenjak dahulu sampai akhir zaman menginginkan tempat sebagaimana tempat dari Nabi Muhammad dan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi luar biasa, istimewa betul kita ya. Makanya kita ini diajarkan untuk iman kepada Rasul, kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Tetapi kita mengikuti tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita berada di masa kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasanya apa? Kita iman itu kepada para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad. Makanya saya sampaikan pada pertemuan terakhir, dalam ajaran Nabi Muhammad terdapat syar'un, apa Pak? Syar'un man qablana, syariat-syariat yang telah ada sebelum kami atau sebelum Nabi Muhammad. Apa Pak contohnya? Khitan,
Itu ajaran dari Nabi Ibrahim. Membersihkan ketiak, merapikan kumis, potong kuku, dan seterusnya. Jadi ini apa? Membuktikan bahwa Rasulullah ini bukan menghilangkan, tapi menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Ini saya kembali merefresh ya pertemuan yang terakhir. Maka karena kita ini kelak akan menjadi saksi ya, kelak kita akan menjadi saksi termasuk kepada diri kita sendiri, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kisahkan kemarin dalam satu hadis ya. Dalam satu hadis misalnya bagaimana dalam satu peristiwa yang terjadi dalam Bani Maslamah ketika Jabir bin Abdullah berkunjung bersama kaum mukminin, dan di situ ada Rasulullah mentakziah ke salah satu kaum muslimin di antara kaum muslimin yang meninggal dari keturunan Bani Maslamah, bahwa kaum muslimin yang datang waktu itu sebagian dari mereka berkata, wallahi ya Rasulullah, la ni'mal mar'u kana, sungguh ya Rasulullah, dia ini yang meninggal sungguh beruntung. Kenapa? Laqad kana afifan musliman, sungguh yang meninggal ini Rasulullah adalah orang yang menjaga kehormatannya, tunduk dia kepada Allah. Maka wa atnu alaihi khairan, maka semuanya yang datang yang takziah itu memuji almarhum ini, jenazah ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta bima taqul, kamu akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kamu sampaikan. Jadi ketika kita itu memuji jenazah, oh ini orang soleh, oh ini orang baik, oh ini orang yang terhormat karena dia tidak minta-minta dan seterusnya, kata Rasulullah, kamu akan mempertanggungjawabkan dari apa yang telah engkau sampaikan. Faqala ar-rajulu Allahu ya'lamu bis-sarair fa amma alladhi bada lana minhu fadzak. Kata mereka ketika Rasulullah menyampaikan itu, apa Pak? Jawaban para sahabat yang hadir, sungguh Allah yang lebih mengetahui dari yang tidak tampak, sedangkan kami menghukumi, menilai dari apa yang kami lihat, yang kami saksikan dari apa yang tampak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat, pasti. Wajabat, pasti. Summa syahida janazah fi Bani Harithah. Kemudian ada lagi peristiwa yang lain. Peristiwa lain di tempat yang lain ketika bertakziah di Bani Harithah. Sedangkan aku juga berada di samping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum, maka berkata di antara mereka sebagian dari mereka, ya Rasulullah, bi'sal mar'u kana in kana lafdhan ghalidan fatnu alaihi syarran. Sebaliknya kalau yang tadi itu dipuji, dimuliakan, yang kedua ini ketika bertakziah disampaikan oleh semua yang sebagian besar yang hadir itu bahwa yang meninggal ini kurang baik, sikapnya tidak baik. Fa'athnu alaihi syarran, maka banyak yang membicarakan kejelekannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ba'dihin, maka Rasulullah pun ketika mengetahui banyak yang membicarakan tentang kejelekan jenazah ini, maka kemudian Rasulullah menyampaikan, anta billadzi taqul, kamu akan mempertanggungjawabkan dari apa yang kamu sampaikan. Faqala ar-rajulu, maka berkata juga laki-laki yang mendapatkan ucapan dari Rasul itu, Allahu a'lamu bis-sarair fa amma alladzi badalana minhu fadzak. Sungguh Allah yang maha tahu dari apa yang tidak kami tahu.
sedangkan kami berdasarkan apa yang kami lihat, apa yang nampak kepada kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Maka Rasulullah pun menjawab, pasti. Jadi yang dinilai itu apa yang kita ketahui. Qala Mas'ab bin Sabit faqala lana anda dzalika Muhammad bin Ka'ab sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maha benar, ya, sadaqallah, sungguh benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana surat yang kita kaji ini, Al-Baqarah ayat 143 ini. Apa dasarnya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'an 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini yang berat. Jadi ternyata saya pernah baca dalam satu kitab itu, Rasulullah itu yang berat satu, Pak. Ketika kelak akan bersaksi tentang umatnya. Sedangkan Rasulullah itu begitu cinta kepada umatnya. Itu yang berat Rasulullah. Nangis Rasulullah. Nah, sedangkan orang-orang mukmin ini bersaksi kepada saudaranya. Makanya Bapak ingat, ya, kalau kita mau melepas jenazah, biasanya ada yang sambutan ini, ya Pak, ya, bersaksi. Misalnya ini contoh, ini Bapak Arif Rahman, tiang iman ge, dijawab nggih. Biasanya kan gitu, Pak. Terus yang kedua tiang saing nggih gitu. Jangan gangge aja, Pak. Itu juga tanggung jawab itu. Iya. Jadi kita itu di situ bersaksi dengan apa yang kita ketahui. Makanya kalau ragu-ragu ada yang nggak jawab itu. Niki tiang saya napa boten mincep kabeh. Ya opo iki. Makanya mulai sekarang pesen, Pak. Aku kok lek gak ono ngomong lho ya, nggih lho ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini kemudian selanjutnya diterangkan berkaitan dengan ayat ini. Tsumma qala al-Hakim, berkata al-Hakim, hadza sahihul isnad wa lam yukharrijahu. Nah, hadis tentang ini sahih, sanadnya sahih, tapi tidak dimuat dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Yunus bin Muhammad, disampaikan kepada kami oleh Yunus bin Muhammad, disampaikan kepada kami Daud bin Abil Farad, dari Abdullah bin Buraidah, dari Abi Aswad annahu qala, bahwa dia berkata, saya mendatangi kota Madinah, saya mendatangi suatu kota, fawafaqtuha wa qad waqa'a biha maradun fahum yamutuna mautan dzari'an. Jadi ada suatu wabah, ya, di suatu kota, sehingga di kota itu banyak memakan korban, pandemi lah seperti sekarang ini, wabah. Summa marra bi ukhra fa'atna alaihi syar'a. Summa fajalastu ila Umar bin Khattab famarrat bihi janazah fa'atna ala sahibiha khairan. Maka kemudian ketika di kota itu banyak yang meninggal lewat jenazah, banyak yang memuji jenazah itu. Wah, ini jenazah ini orang baik, ya. Faqala wajabat, pasti. Maksudnya apa? Ketika jenazah itu ada yang bersaksi bahwa jenazah ini orang baik, orang yang baik, maka Umar mengatakan pasti. Jadi ini sudah dapat bonus, ini sudah dapat approve ini bahwa dia adalah orang baik karena disaksikan oleh orang-orang yang mengucap itu. Tapi sebaliknya, setelah itu ada juga jenazah yang lewat, tapi yang disampaikan tidak baik, kurang baik. Maka Umar pun juga berkata, wajabat, pasti ini.
Yang satu dipuji pasti, yang satunya dijelekkan pasti. Faqala Abul Aswad, ma wajabat ya Amiral Mukminin. Maksudmu apa wahai Amirul Mukminin yang dimaksud dengan pasti-pasti itu? Umar bin Khattab, Amirul Mukminin ini meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu kama qala Rasulullah